Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar lagi bab zakat dari kitab Fathul Qorib, diawali dari kalimat faslun wa awwalun nisabil ibili. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal wa awwalun nisabil ibili utawi kawitane nisabe unta khamsun iku 5. Faslun utawi iki iku fasal wa awwalun nisabil ibili lan utawi kawitane nisabe unta khamsun iku 5 wa fiha lan iku ing dalem khamsun syatun utawi wedhus siji ai jaza'atu dha'nin tegese wedhus domba. Laha iku kaduwe jaza'atu dha'nin sanatun utawi umur setahun wa dakhalat lan wis manjing apa jaza'atu dha'nin fisaniyati ing dalem umur 2 taun. Au saniyatu ma'zin utawa wedhus kacang, wedhuse wong Jawa. Laha iku kaduwe saniyatu ma'zin sanatani utawi umur 2 taun wa dakhalat an wis mlebu apa saniyatu ma'zin fis salisati ing dalem umur 3 tahun. Pasal di sini menerangkan nisabnya unta. Sebenarnya kalau pasal ini di Indonesia ini kayaknya nggak berlaku ya, karena nggak ada peternak unta kecuali di Timur Tengah. Awal kali nisabnya unta itu ada 5. Kalau sudah punya unta 5 itu sudah masuk kategori batas untuk dikeluarkan zakatnya. Tetapi seperti yang pertemuan kemarin, untanya ini unta yang tanpa mengeluarkan pembiayaan memberi makan. Nah, kalau 1 tahun itu unta itu kok diberi makan dengan membeli, maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Tetapi kalau 1 tahun itu misalkan separuh tahunnya itu untanya itu makannya dengan membeli, kemudian setengah tahun berikutnya untanya itu kok makannya itu cari makan sendiri, maka itu harus dikeluarkan zakatnya. Artinya unta itu unta itu dilepas lah di padang rerumputan kayak gitu. Kalau sudah mempunyai 5 unta maka harus dikeluarkan 1 kambing. 1 kambingnya ini, kalau 1 kambingnya itu adalah berbentuk domba itu biasanya yang bulunya tebal-tebal kemudian dipotong, kemudian dijadikan bahan konveksi seperti wol, jaket dan lain sebagainya. Itu usia dombanya harus usia 1 tahun dan masuk ke usia 2 tahun. 1 tahun usianya sudah sempurna dan masuk ke usia 2 tahun. Atau kalau tidak menemukan domba, maka kambing Jawa. Kambing Jawa itu bisa untuk menjadi barang yang harus dikeluarkan zakat dari unta. Kambing Jawanya ini harus berusia 2 tahun dan masuk usia 3 tahun. 2 tahun sempurna usianya dan sudah menginjak ke usia 3 tahun. Wa qauluhu lan utawi dawi musannif fi asyrin lan iku ing dalem unta 10 syatani utawi rong wedhus. Kalau sudah 10 unta maka dikeluarkan 2 kambing. Wa fi khamsati asyarah lan iku ing dalem 15 salah syayatin utawi telu pira-pira wedhus. Wa fi isyrina lan iku ing dalem 20 arba'u syayatin utawi 4 pira-pira wedhus. Wa fi khamsin wa isyrina lan iku ing dalem 5 lan 20
25 bintu makhodin utawi bintu makhod minal ibli saking unta. Nah, ini. Jadi nisabnya unta itu adalah 5, minimal 5 itu sudah harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian kelipatan 5-nya, misalkan kelipatan 5-nya itu adalah 10, kalau sudah 10 maka dikeluarkan 2 kambing. Kalau ontanya itu 5 maka 1 kambing, kalau ontanya itu sudah 10 maka dikeluarkan 2 kambing. 6, 7, 8, 9 itu masuk kategori 1 kambing yang harus dikeluarkan. Kalau 10 itu 2 kambing. 10, 11, 12, 13, 14 itu 2 kambing. Kalau 15 maka dikeluarkan 3 kambing. 15, 16, 17, 18, 19 itu 3 kambing. Kalau 20, 21, 22, 23, 24 itu dikeluarkan 4 kambing. Nah, itu batasannya. Kalau sudah mencapai 25 udah berbentuk lain, tidak berbentuk kambing lagi. Kalau sudah 25 maka yang harus dikeluarkan adalah unta bintu makhod. Unta bintu makhod itu unta apa? Nanti ada keterangannya di bawah. Wa fi sittin wa salasina lan iku ing dalem 6 lan 30. Kalau 36 bintu labunin utawi bintu labun. Kalau 36 maka dikeluarkan unta yang bernama bintu labun. Wa fi sittin lan iku ing dalem 6 wa arba'ina lan 70, 76 hikotun utawi unta hikoh. 1 unta hikoh kalau sudah mencapai angka untanya itu 46. Wa fi ihda lan iku ing dalam siji wasitina lan swidak siji kalau sudah 61 jadaatun utawi unta jadaah. Wa fi sittin lan iku ing dalam 6 wasabina lan 70 76 binta labunin iku utawi loro unta bintu labun. Kalau sudah 76 maka yang dikeluarkan itu adalah berbentuk 2 unta betina labun. Wa fi ihda wa tis'ina lan iku ing dalam siji lan 90 91 hikotani utawi unta hikoh loro. Wa fi mi'atin lan iku ing dalam 100 wa ihda lan siji wa isyrina lan 20 120 siji 121 salasu banati labunin utawi telu pintu labun. Ya, ini nanti saya bikinkan tabel lah di bawah biar lebih jelas. Kalau 36 maka yang dikeluarkan itu pintu labun 1. Kalau 46 yang dikeluarkan itu hikoh 1. Kalau 61 itu yang dikeluarkan jadaah. Kalau 76 itu 2 unta betina labun. Kalau 91 2 unta hikoh. Kalau 121 maka yang dikeluarkan adalah 3 unta betina labun. Ila akhiri dhahirun ghaniyun ila akhiri utawi sampai mengkono akhiri dawuh dhahirun iku jelas ghaniyun tur semugi anisyari saking syarah sampai penjelasan ini setelah ini akan dijelaskan secara gamblang di syarahnya, yaitu kalau tadi yang di dalam kurung ini kitabnya kitab takrib, yang syarahnya ini yang Fathul Qorib yang kita baca. Wa bintul labunin wa bintul makhodi utawi bintu makhod unta bintu makhod laha iku katwe bintu makhod sanatun utawi umur setahun wa dakhalat lan wis mlebu apa bintu makhod fisaniyati ing dalam umur 2 tahun. Bintu makhod itu unta yang sudah berumur 1 tahun dan masuk ke usia 2 tahun.
Wa bintul labunin utawi bintul labunin, wa bintul labuni utawi unta bintul labun, laha iku katwe bintul labun sanatan utawi rong taun, wa dakhalat lan wis mlebu bintul labun fi salisati ing dalem taun ketelu. Sedangkan unta bintu labun itu adalah unta yang sudah berumur 2 tahun dan masuk usia 3 tahun. 2 tahunnya sempurna loh ya. 2 tahun sempurna masuk ke 3 tahun. Wal hikatu utawi unta hikoh laha iku katwi hikoh salah susinina utawi telu biro-biro tahun. Wa dakhalat lan wis mlebu apa hikoh fir rabi'ati ing dalem usia 7 tahun. Unta hikoh itu unta yang usianya 3 tahun sempurna dan masuk ke usia 4 tahun. Wal jaza'atu utawi unta jaza'ah laha iku katwi jaza'ah arba'u sinina utawi papat pira-pira tahun. Wa dakhalat lan wis mlebu fil khamisati wa dakhalat lan wis mlebu apa jaza'ah fil khamisati ing dalem usia 5 tahun. Sedangkan unta jaza'ah itu adalah unta yang usianya 4 tahun dan masuk ke usia 5 tahun. Wa qauluhu utawi dawi musannaf summa fi kullin moko kari-kari iku ing dalem suwi-wiji ai summa ba'da ziyadati tis'i moko kari-kari sakwise tambahi 9 ala mi'atin ing atase 100 wa ihda wa isyrina lan selikur 121 wa ziyadati asyrin lan tambahi 10 ba'da ziyadati tis'i sakwise nambahi 9 wa jumlatu zalika utawi jumlah mengkono-mengkono tis'atu ala mi'atin sampai akhir ini mi'atun iku 100 wa arba'una lan 70 yastaqimu iku pasti jejeg al hisabu opo hitungane ala anna fi kulli arba'ina ing atase sak temene iku ing dalem saben-saben 70 bintalabunin opo bintulabun wa fi kulli khamsina lan iku ing dalem saben-saben 50 hikotan opo unta hikoh. Ya, sebelum saya jelaskan maksud kalimat dari summa fi kulli ini ada perbedaan pembacaan di bintalabun ini. Kalau dibaca seperti ini summa fi kullin moko kari-kari ikut tetap ing dalam summa fi kulli arba'ina moko kari-kari ikut tetap ing dalam saben-saben 70 bintulabunin utawi unta bintulabun. Jadi mubtada'nya kalau yang di dalam kurung ini kalau di sini jadi khobar maka di sini jadi mubtada dengan dibaca bintul labun yang dibaca rofa karena mubtada. Kalau dibacanya dari sini ala anna fi kulli arba'ina bintalabunin dibaca tahlah bintalabunin karena menjadi isimnya inna. Sama dengan wa fi kulli khamsina hikatan ini atafnya ke inna wa inna fi kulli khamsina hikatan seperti itu. Jadi hikatan ini menjadi isimnya inna. Kalau dibaca hikotun bisa itu menjadi mubtada dengan khobar di sini wa fi kulli ini. Itu ilmu nahwunya itu. Sedangkan maksud dari kalimat ini tadi batasan nisabnya unta kalau sudah mencapai 121 yang di sini nih 121 maka dikeluarkan berbentuk 3 bintul labun. Nah, kemudian kalau summa fi kullin kalau sudah lebih dari 121 dengan ketambahan 9 kemudian 121 menjadi totalnya 130 atau waziyadatu asyrin ba'da ziyadati tis'i atau tambahan 10 setelah ditambah 9 maka wa jumlah dzalika mi'atun wa arba'una jumlahnya total itu 140 hitungannya itu sudah dipastikan. Berbeda lagi kalau tadi itu satu berbentuk
kambing, kemudian kedua berbentuk unta, dengan hitungan-hitungan terperinci tadi. Kalau 5 unta dikeluarkan 1 kambing, 10 2 kambing, 15 3 kambing, kalau 20 4 kambing, kalau 25 1 unta makhot, kalau 36 1 bintul labun, kalau 46 1 unta hikoh, kalau 61 unta jada'ah, sampai seterusnya itu tadi sampai akhir 121 yang berbentuk bintul labun. Itu sudah pasti hitungannya. Kemudian kalau lebih dari 121, misalkan kok 140, maka yang dikeluarkan itu adalah bintul labun. Kalau kelipatannya 40, kalau kelipatannya itu 50, maka yang dikeluarkan untuk unta hikoh. Contohnya seperti ini. Wa fi mi'atin wa arba'ina lan iku ing dalem 100 wa arba'ina lan 70, kalau 140 hikotani utawi unta hikoh loro, wa bintul labunin lan unta bintul labun siji. Kalau 140 hitungannya, sekali lagi hitungannya sudah tidak hitungan yang seperti tadi, ini hitungannya sudah berbeda lagi. 140 unta yang sudah dimiliki, maka dikeluarkannya itu adalah 2 unta hikoh dan 1 unta labun. Nah, kok beda untanya, yang 2 kok hikoh dan 1 unta labun? Karena seperti ini, unta hikoh 1 itu hitungannya adalah 50. Hitungannya adalah 50. Kayak di sini nih, wa fi kulli khamsina hikotan. Kalau sudah kelipatannya 50, maka 1 unta hikoh. Kalau 140 unta, maka 2 unta hikoh. Karena 2 unta hikoh ini, 1 unta hikohnya itu 50, berarti kalau 2 berarti 100. 100-nya ini yang kena. Wa bintul labunin dan 1 bintul labun. Kalau 40 arba'ina bintal labunin ini, kalau 40 maka 1 bintu labun. Jadi kalau untanya itu 140, maka yang 100 itu adalah 2 unta hikoh dan 1 unta bintu labun. 100 ditambah 40 maka 140. Nah, contoh lain, wa fi mi'atin wa khamsina salasu hikokin, lan iku tetap ing dalam 100 wa khamsina lan 50, yang 150 salasu hikokin utawi telu piro-piro unta hikoh. Kalau 150, maka yang dikeluarkan itu 3 unta hikoh. Kenapa kok 3 unta hikoh kok berbeda lagi dengan bintul labun? Karena ini 150 dibagi 3 itu 50, sedangkan 50 itu hitungannya adalah 1 unta hikoh. Kalau 3 berarti 50 totalnya kan 150. Nah, seperti itu. Tapi selebihnya ini nanti akan saya sampaikan di deskripsi tentang tabelnya. Wah, kadalan koyok mengkono sak terus sih. Nah, sampai di sini dulu tentang nisabnya onta. Nah, sekali lagi, onta ini di Indonesia kok tidak ada peternak onta. Berlakunya itu di luar, di Timur Tengah. Sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.